Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dafa Rizky Hidayat dengan NIM 2061294, Falevi Putri dengan NIM 206121119, dan yang terakhir ada Farhan Mahyansyah dengan NIM 206121111. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bisnis model Canva dari UMKM kelompok kami, yaitu les-lesan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita simak materinya sebagai berikut. UMKM dari kelompok kami ialah Flinkers. Flinkers adalah salah satu tempat les yang berada di Tanjung Pinang. Di sini menyediakan kursus dari tingkat prasekolah, SD, SMP, SMA, bahkan untuk mahasiswa dan terbuka juga untuk umum. Di Flink ini menyediakan kursus mulai dari kalistung, membaca, menulis, berhitung untuk anak prasekolah, kursus mata pelajaran untuk anak SD, SMP, SMA, kursus TOEFL untuk mahasiswa umum, dan ada juga kursus komputer untuk umum. Flinkers ini didirikan oleh salah satu dosen STIE, yaitu Mr. Nanda. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pada diri siswa sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Customer segment merupakan sebuah komponen dalam bisnis yang berkaitan langsung dengan demografi pelanggan. Nantinya, dalam segmentasi ini, Anda akan diminta untuk mengelompokkan karakteristik masing-masing pelanggan dengan kategori-kategori tertentu. Customer segment dari UMKM kelompok kami yang pertama itu ada pelajar, mulai dari pelajar SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, ada dari anak-anak prasekolah yang ingin belajar terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu ada mahasiswa. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada dari masyarakat umum yang ingin menambah wawasan ilmunya. Selanjutnya, value proposition. Value proposition adalah suatu nilai yang sangat penting bagi setiap pelaku bisnis terkait alasan kenapa pelanggan harus memilih menggunakan produk atau layanan yang kita miliki. Dalam hal ini, ada beberapa value proposition yang dimiliki oleh Flinkers Tanjung Pinang. Yang pertama yaitu pengajar yang asik. Di dalam Flinkers sendiri memiliki tenaga pengajar yang sudah expert di bidangnya masing-masing tentunya, dan memiliki gaya belajar yang dibaluti dengan sedikit humor agar tidak terlalu tegang dalam belajar. Yang kedua yaitu harga yang terjangkau. Harga yang ada di Flinkers tentunya cukup terjangkau dan worth it bila dibandingkan dengan semua fasilitas yang disediakan. Yang ketiga adalah jam kursus yang fleksibel. Jam kursus yang fleksibel ini tentunya memudahkan bagi yang ingin belajar di Flinkers Tanjung Pinang dengan sifatnya yang tidak terikat oleh waktu, membuat nilai tambah bagi Flinkers Tanjung Pinang ini lain, yaitu melalui media apa saja yang dapat mempromosikan Flinkers Tanjung Pinang agar dapat dikenal lebih banyak orang. Yang pertama adalah melalui word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Bisa dengan cara memberitahu teman sekelas bahwa ada kursus yang dapat membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan atau pengalaman, atau dengan tetangga di sekitar rumah kita dengan media word of mouth atau mulut ke mulut. Yang kedua adalah Instagram. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan platform digital yang satu ini. Dengan Instagram kita dapat mempromosikan Flinkers dengan lebih luas tanpa batasan, dari mulai keluarga, teman, kerabat, bahkan orang yang tidak kita kenal bisa mengetahuinya. Itulah sebabnya promosi lewat media sosial, salah satunya Instagram, lebih efektif. Yang ketiga, platform lainnya, Facebook, Telegram, atau platform digital lainnya. Tentunya dapat membantu kita agar produk atau layanan yang kita tawarkan bisa lebih dikenal dan tentunya menghemat tenaga dan waktu. Di sini ada customer relationship. Customer relationship adalah strategi pemasaran dalam mempertahankan klien atau konsumen yang ada dengan cara mengelola, mengatur, dan membuat program agar klien atau konsumen tersebut melakukan pembelian berulang dan tidak pindah ke pesaing. Yang pertama adalah memberikan materi yang mudah dipahami. Perlu disadari bahwa tidak semua murid memiliki daya tangkap yang sama.
Ada murid dengan pemahaman yang lambat, ada pula yang cepat, sehingga tentor atau guru harus ekstra keras dalam mengajar agar murid tersebut dapat mengerti apa yang diajarkan. Nah, ada beberapa cara mengajar murid yang dapat dilakukan oleh para tentor atau guru. Yang pertama, menggunakan mind map. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi. Yang ketiga, terapkan metode interaktif. Yang keempat, siapkan materi dalam format lain seperti animasi. Dan yang kelima adalah berkeliling untuk menjawab pertanyaan murid. Di sini ada key activity. Apa itu key activity? Key activity adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Di sini ada dua key activities. Yang pertama, menyiapkan materi yang akan disajikan kepada siswa. Dan yang kedua, menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada siswa. Terakhir adalah key research atau sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dan di sini ada dua key research-nya. Yang pertama adalah aset fisiknya, yaitu tempat untuk melangsungkan proses belajar mengajar seperti tempat lesnya. Dan yang kedua adalah human, tenaga kerja, yaitu tentor, para tentor atau para pengajar seperti guru. Sekian dari penyampaian materi bisnis model Canva kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.